Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah siapakah orang Samaria yang baik hati itu? Ayat inti Lukas 10 ayat 33 dan 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Anda mengetahui ceritanya dengan baik. Pelancong sendirian yang berangkat dari Yerusalem sampai ke Yeriko mengalami serangan tiba-tiba oleh para perampok yang mengambil semua miliknya, sekalipun dia mencoba melawan untuk membela diri. Setidaknya, saya pikir dia mencoba melawan mereka karena dia terluka, sekarat, dan telanjang. Imam, salah satu perantara resmi antara Tuhan dan manusia yang secara khusus didelegasikan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu, bergegas mengambil jalan memutar ke sisi lain jalan setapak. Orang Lewi, salah satu dari mereka yang secara khusus didelegasikan untuk menafsirkan karakter atau hukum dari tabib agung, setelah melihat secara seksama juga memutar menghindari saudara yang tidak sadarkan diri itu. Mungkin dia tidak punya perlengkapan pertolongan pertama. Mungkin dia akan terlambat menghadiri konferensi penting di Yeriko. Orang ketiga yang datang adalah yang dijauhi dan dipandang rendah oleh orang lain karena dia adalah orang asing. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk berbuat apa yang dia bisa. Dia turun dari keledainya, segera memeriksa denyut nadinya dan nafasnya, memeriksa luka berdarah, dan dari perbekalannya mengeluarkan alkohol atau anggur untuk mengendalikan infeksi, dan salep yang menyejukkan untuk menghilangkan rasa sakit. Saya kira dia juga memakaikan kepada pria setengah sadar itu pakaian dari pakaian gantinya sendiri sebelum memposisikannya di atas hewannya, dan menstabilkannya saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju Yeriko. Setelah mencapai penginapan yang paling cocok, orang asing itu memastikan penginapan untuk mereka berdua, dan dengan lembut merawatnya sampai pagi. Bagaimana saya tahu dia melakukannya dengan lembut? Ceritanya secara spesifik menyebutkan penuh belas kasihan, kata yang indah, belas kasihan. Dan kemudian setelah membayar tagihan tersebut, dia meninggalkan tambahan biaya 2 hari dengan janji, jika dia pergi tinggal lebih lama, saya akan membayar tagihannya saat saya datang lagi nanti. Dalam konteks sekarang, apakah Anda akan menepi jika melihat seorang pria terluka di pinggir jalan? Maukah Anda membalut lukanya sebaik mungkin, memakaikan mantel Anda sendiri padanya, dan membantu dia masuk ke mobil Anda, menyadari bahwa darahnya mungkin meresap ke dalam jok? Maukah Anda mengantarnya ke tempat penginapan terdekat, tinggal bersamanya sepanjang malam untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu meninggalkan upah 2 hari, mungkin beberapa ratus dolar yang harus dibayar kepada pemilik penginapan untuk memastikan pria itu punya tempat untuk memulihkan diri? Atau hanya menghubungi 911 dari ponsel Anda, kemudian terus lanjut mengemudi? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi orang Samaria yang baik hati pada seseorang saat ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi anak Tuhan yang murah hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami boleh menerima firman kebenaran saat ini yang menolong kami untuk memahami kebutuhan orang-orang di sekitar kami yang butuh pertolongan. Biarlah kami akan merespons dengan bijaksana dan kami mampu memantulkan terang Kristus kepada mereka. Hari ini kami mau datang serahkan hidup kami ke dalam kendali-Mu. Kiranya Engkau mau tolong kami hari ini, memberkati kami dalam semua aktivitas kami, dalam semua penyembahan kami. Biarlah semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau akan terus layakkan kami untuk selalu datang di kaki salib-Mu. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan. Berkati pergumulan mereka, jadikan mereka anak Tuhan yang terus menang bersama-sama dengan Engkau. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami semua, bahkan semua anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Engkau berkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Karena hamba selalu berdoa memohon berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.